mulai menjamkan mata, mulai terlelap setengah sadar, itu pintu dibuka. Selalu pintu dibuka, pintu kamar. Nah, di situ ada pocong kalau istilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Diki Wahyudi di channel Cerita Misteri di Sekitarmu. Cerita-cerita yang ada di sekitar kita dan dialami oleh orang-orang terdekat kita. Malam ini saya kedatangan narasumber atau tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah tetangga saya dan beliau berasal dari Kota Lampung, nun jauh di sana, merantau ke sini dan menetap di Kota Banjar, Pak ya. Beliau adalah Bapak Tripia, Pak. Ya. Baik Pak, untuk malam ini ada cerita atau kisah-kisah apa yang pernah Bapak alamin untuk bisa di-sharekan ke teman-teman penyuka misteri di rumah, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nama Trivia, asal Lampung. Mungkin di sini saya akan cerita pengalaman pribadi. Ya, itu terjadi mungkin sudah beberapa puluh tahun yang lalu ya. Masa remaja. Masa remaja ya. Di tahun berapa Pak tepat itu? Tepatnya sekitar tahun 1985. 1985 teman-teman. Jadi berawal dari perjalanan pada tahun 1984 ya, atau 1984 saya itu merantau ke Jawa. Jadi kalau memang tradisi di keluarga orang tua terutama, karena keluarga besar dari bapak ibu itu di Jawa Timur, tepatnya di kota Madiun. Kota Madiun sekitarnya ya, Bapak Madiun, Ibu Magetan. Nah, karena kita kelahiran dan menetap di Lampung, jadi prinsip orang tua begitu lulus SMP disekolahkan di Jawa semua. Oh, jadi semua. Ada tradisi di keluarga Pak Trip ya, kalau beranjak dewasa lah harus sekolah ke Jawa. Sekolah di Jawa. Salah satu tujuan orang tua pertama bisa menyambung tali silaturahmi dengan keluarga yang di Jawa ya. Biar nyambung ya. Terus kedua di saat itu juga dari kualitas pendidikan mungkin, terus dari nilai ekonominya karena biaya hidup lebih murah juga ya di Jawa juga. Kemudian di sana itu kita mulai dari kakak saya, adik-adik saya pun demikian. Jadi begitu lulus SMP kita di Jawa, dan prinsip orang tua itu pun tidak mau punya hutang budi sama saudara, bahkan sama nenek sendiri, atau sama orang tuanya sendiri. Sehingga kita itu di kos. Nah, saat itu terkenal namanya kos ya. Kos-kosan. Ya, di kos-kosan. Nah di situ pun kita kos sekitar tahun 1984 saat itu tepatnya di Kota Madiun di Jalan Penataran. Ya, Jalan Penataran itu di rumah, dikatakan rumah tua ya, rumah tua. Nah di situ memang menerima kos-kos juga, ada liter L. Nah kebetulan kita menempatnya, saya pribadi di pas liter L-nya itu. Rumah itu. Jadi rumahnya berbentuk liter L. Pak Tripia ke bagian kamar mungkin ya. Kamar yang di ujung yang L ya. Nah, sekitar rumah itu di belakangnya pun ada namanya kebun pisang. Luas apa gimana Pak kebunnya? Kalau luasnya enggak luas mah enggak, karena ini masih di kota sih ya. Karena posisi cuman dia ada halaman belakang yang ada kebunnya waktu itu. Mungkin setelah 1 tahun pertama nggak ada masalah, di kosan tersebut.
Nah justru yang memulai itu setelah kita di Jawa, memang orang tua juga sudah selalu pesan bahwa kalau kamu sudah di Jawa di kos sekalipun, kalau mau ke saudara atau ke nenek itu harus hari libur. Oh, jadi gak mengganggu. Tidak mengganggu, jadi kita konsen sekolah atau belajar. Di hari liburnya baru bisa. Hari Minggu, hari libur kita baru boleh ke tempat nenek. Nah itu pun udah kita lakukan. Maka tahun-tahun segitu kita memang mayoritas di kos hidupnya. Sehari-hari di kos ya. Bahkan ikut sama ibu kos juga udah dianggap seperti anak sendiri. Berarti ibu kosnya menyatu dari kos yang itu. Karena di situ kita langsung sama makannya. Karena orang tua kan namanya kita masih anak-anak di zaman segitu tuh takut nggak bisa mandiri, maka kos sama makan di situ, sama ikut ibu kos. Nah kejadiannya itu suatu malam itu sekitar tahun 1985 itu, saat setiap saya mau tidur ya sekitar jam 9 mulai tidur malam, kalau belum tidur mah aman, nggak ada apa-apa. Ya. Tapi setelah kita mulai menjamkan mata, mulai terlelap setengah sadar, itu pintu dibuka, selalu pintu dibuka, pintu kamar. Nah di situ ada pocong kalau istilah sekarang memang ya. Berarti setiap jam 9 malam atau Pak Tri mau tidur, pintu kamar yang tadinya nutup selalu dibuka sama makhluk. Saat itu buka pintu. Nah kita kan ada yang buka. Nah setengah sadar juga kita. Posisinya setengah sadar ya Pak? Bangun. Nah, dia begitu masuk kamar, dia hanya komunikasi minta diantar pulang waktu itu, waktu hari pertama. Cuma singkat komunikasinya apa? Lama? Apa singkat cuma, aja. Minta diantar pulang. Minta diantar pulang waktu itu. Kalau dari bentuk wajah gitu, Pak Tri masih ingat sosok wajah sih nggak kelihatan ya. Kalau bentuk wajah mah nggak kelihatan wajah mah. Cuma orang wanita aja, sepintas seperti orang wanita. Cuma berbentuk pocong. Badannya gede besar gitu ya. Nah saat itu kita turutin, ternyata tidak jauh, hanya lewat pintu karena liter L di pojokan ada pintu ke kebun belakang. Yang tadi itu kebun pisang? Betul, kebun pisang. Nah kita antar sampai di kebun pisang, sudah dia terima kasih, kita suruh pulang lagi, balik. Itu Pak Tri nganternya digendong apa di? Nah hari pertama mah enggak, biasa dibarengin. Mungkin dia perkenalan mungkin ya, dibarengin. Itu posisi Pak Tri sadar? Jadi setengah sadar. Setengah sadar itu kita buka pintu, kita bukakan pintu kamar, pintu dapur, sampai ke kebun tuh kita setengah sadar. Setengah sadar ya. Ya. Nah, kita sadar-sadar begitu kita udah masuk kamar lagi, masuk nutup pintu, berbaring, baru kita bangun. Tersadar lagi. Nah di situ. Nah kemudian ini mungkin godaan ya. Mungkin. Tapi itu Pak Tri ngerasa apa ini ada yang aneh atau halusinasi aja, apa emang kayaknya ini real gitu? Awal sih kayak mimpi ya. Kayak dianggap mimpi. Paling cuma mimpi kan, karena posisi kita masih ada di tempat tidur. Ya betul. Itu. Nah terus keesok malamnya lagi dengan hampir pola yang sama, dia datang bangunin kita. Begitu kita belum terbangun, dia buka pintu. Kalau kita diem ya, dia bangunin. Bangunin dia. Bahkan minta diangkat gitu loh. Jadi minta diangkat dia. Minta diangkat. Tapi tetap minta dianterin. Tetap ke tempat yang harus kemarin. minta di tempat yang kemarin. Nah, cuma sekarang mah dia minta diangkat. Minta diangkat. Sama, dan kita lakukan, kita angkat. Itu di hari kedua ya Pak? Ya, hari kedua. Nah, di hari kedua itu kita antar ke belakang seperti biasa, sampai di bawah pohon pisang. Terus
dia sudah sampai di tempat, kita suruh kembali pulang lagi karena tidak jauh, karena hanya kebunnya kecil ya, paling mungkin sini rumah situ ya mungkin 20-30 meter lah 30 dari meter. situ. Kemudian kita akan tersadar lagi setelah masuk kamar dengan posisi udah tertidur lagi, baru lagi. kita terbangun lagi sadar. Nah itu hari kedua. Nah hari kedua kita pun masih selalu berpikiran mimpi gitu ya. Nah, hari ketiga pun kejadian lagi di hari ketiga lagi, ya. hadir lagi nah di situ hadir lagi itu dengan pola selalu minta antar dan tidak pernah ada komunikasi masalahnya gitu loh. Nah di situ kan kita mulai was-was. Kenapa kok hari ketiga dengan pola sama ya dengan pocong itu juga gitu hadir lagi gitu. Kemudian ganggu tidur lagi, kita jadi mulai terganggu saat itu kita mulai terganggu. Tapi kalau pas komunikasinya si makhluk itu suaranya lebih ke mirip cewek apa cowok? Cewek suaranya. Mirip cewek. Saya hanya bangunin, saya minta antar pulang begitu saja. Bahasanya ya. Hanya singkat, saya minta antar pulang. Nah di situ posisinya akhirnya hari ketiga kita mulai cemas kenapa kok? Soalnya kan udah berturut-turut ya. Iya. Nah, itu sama polanya, minta antar, nanti minta diantar biasa, nanti hari berikutnya minta digendong, pokoknya dengan alasan apapun kita nggak bisa nolak saat itu, nggak bisa nolak. Karena kan Patri juga pasti setengah sadar ya. Karena setengah sadar. Ya, nah itu nggak bisa nolak, nganter seperti itu, sampai itu pun terjadi ya berulang-ulang. Sampai berapa hari? Sampai kurang lebih 1 minggu ya, 6 hari. 6 hari. Full, berarti 6 tiap hari. malamnya ada. Nah, karena begitu hari ketiga kita udah mulai cemas, hari keempat masih hadir lagi, bahkan kita setiap mau tidur itu sudah takut dalam arti gini. Takut ada datang lagi Pak. Aduh, saya tidur nih pasti keganggu lagi gitu. Nah, akhirnya saya beranikan diri ke ibu kos. Saya cerita kronologi, saya bilang ke ibu kos. Karena itu udah saya anggap ibu saya sendiri, karena saya di situ sudah kos sama makan, ibu kos pun nganggap seperti ke anak sendiri ya. Anak sendiri, karena orang tua saya juga menitipkan sama ibu kos. Nah kebetulan ibu kos itu ya istri purnawirawan. Nah, jadi memang tidak, suami meninggal saat dinas ya. Nah, jadi udah dianggap anak sendiri, jadi ya dia sayang juga ke kita. Bahkan begitu kita utarakan masalahnya, saya utarakan, Bu, kenapa ya saya seminggu ini kok didatangin pocong terus, saya bilang gitu. Bahkan setiap malam, setiap hadir itu pun dia selalu minta saya nganter pulang, kadang diantar digandeng, kadang dituntun istilahnya kalau itu, kadang minta gendong, kadang dengan beberapa cara, yang penting dia harus diantar ke tempat tadi yang belakang, kebun pisang gitu. Nah ternyata sama ibu kos juga, ibu kos cerita, oh mungkin sih itu almarhum katanya dulu, kakaknya atau ayunya ibu kos itu menempati kamar itu waktu itu. Nempatin kamar itu. Nah sekarang udah meninggal orangnya. Jadi cewek tapi cewek. Nah kamar itu memang karena udah lama ditempatin dia, sehingga mungkin kehadiran kita di situ, dia mulai apakah merasa terganggu atau ada apa ya, atau kita yang tidak permisi gitu, merasa. Nah dari situ akhirnya sama ibu kos saya dikasih kebijaksanaan suruh pindah kamar. Pindah kamar. Nah pindah kamar itu
posisi kurang lebih 2 minggu ya, 1 sampai 2 minggu saya udah pindah kamar sampai saya juga traumanya hilang. Traumanya hilang, saya begitu udah mulai tenang ya. Nggak ada lagi lah Sudah gangguan ya. udah nggak ada gangguan, karena begitu saya pindah di kamar yang lain pun tidak ada gangguan waktu itu. Akhirnya saya memutuskan sama ibu kos, saya bilang juga, Bu, kayaknya udah nggak ada deh gangguan ini ke saya. Kalau di kamar-kamar yang lain juga mungkin saya besok atau lusa saya mau balik ke kamar saya yang lama, saya bilang gitu. Ada gangguan itu tadi ya. Itu. Nah, sama ibu kos juga dia bilang, oh itu iya udah dengan cara ibu kos ya, gimana caranya udah dibersihin katanya, atau karena itu juga kamar juga kosong lama katanya. Ya silahkan. Nah dari situ akhirnya si ibu kos mengizinkan saya pindah kamar ke yang lama. Nah dari situ saya alhamdulillah gangguan itu sudah tidak ada lagi ya, teror seperti itu ya. Nah cuman yang membuat kita awal-awal ya, bukan kita nggak punya rasa takut ya, cuman kalau awal kan seperti mimpi, cuman mimpi di hari pertama ya, cuman karena berlangsung lumayan lama seminggu bisa ya? Setiap malam selalu ganggu, lama-lama terganggu juga kita, baik mental juga. Nah, mau tidur terganggu, setiap malam masuk kamar buka pintu, ngetok pintu, hanya minta antar pulang. Nah, dengan usia kita ya remaja ya, waktu itu kan masih kelas A2 STM lah istilahnya. STM atau SMA apa ya? Iya, jauh orang tua. Nah di situ ceritanya. Jadi disitulah alhamdulillah sejak itu gangguan itu tidak ada lagi. Mbak Tripia, kos di sana berapa tahun totalnya? Kalau kosnya selama 3 tahun. 3 tahun. Beres sekolah mungkin jalan. Jadi saya ngalami tahun kedua aja yang tahun kejadian kedua. itu. Di tahun pertama mah ternyata nggak ada apa-apa. Nah tahun kedua mulai ngalamin. Sampai 3 tahun di situ pun sudah sampai selesai, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi gangguan-gangguan nah, itu yang kisah yang saya sangat awal mengenal seperti itu sih, hal yang mistis. Mungkin sampai sekarang masih terngiang-ngiang Pak, mungkin masih kalau pengalamannya. Masih. Nah dari situlah ya alhamdulillah. Makanya begitu kita trauma tuh kalau udah bilang bayangan namanya pocong, itu udah kebayang lah kayak apa gitu. Saya itu bisa menghilangkan rasa takut, bukan saya berani ngadep ya, maksudnya ngilangin rasa takut terhadap bayangan pocong itu. Saya itu setelah kerja, saya setelah lulus sekolah, kuliah di Jawa Tengah di Solo tahun 2000 tahun 19 saya lulus kuliah itu kan tahun 91 ya. 91 saya ke Kalimantan, kerja di Kalimantan. Nah di situ saya waktu di Kalimantan itu tetangga meninggal. Nah ternyata untuk menghilangkan rasa takut tadi ya, trauma tadi, takut terhadap bayangan pocong, Pak, itu saya masuk ke liang. Karena ikut menguburi mungkin menguburkan. Jadi karena teman meninggal, dia keluar sana, keluarganya jauh, saya beranikan diri, saya justru masuk ke liang itu, saya membantu yang nguburkan. Nah alhamdulillah dari itu menghilangkan trauma benar aja. Langsung setelah itu tidak punya bayangan takut ini takut tidak. Ya gitu. Itu salah satu obat yang bisa menghilangkan itu. Metode itu juga bisa ditanyakan ke siapa saja, ternyata benar. Ya. Mungkin betul kan, karena ada cerita dari teman-teman juga kalau yang sudah ketemu atau melihat langsung sosok makhluk gaib, entah itu pocong, kuntilanak, kadang sesudahnya itu kalau lihat lagi atau ngalami lagi udah biasa mungkin. Iya. Jadi udah pernah sebelumnya mungkin. Ya mungkin
itu sih cerita saya mungkin sampai situ. Ya insya Allah ini untuk apa di sharing saja sharing ke ya. teman-teman. Teman-teman Mungkin sama teman untuk apa ya istilahnya kalau yang saya ambil hikmah dari cerita Patripia adalah ketika mungkin ya Pak ya ketika kita istilahnya kalau masuki ruangan baru, kalau anak-anak remaja mungkin kalau ngekos Pak ya, ya. ke tempat yang baru mungkin kita lebih baiknya permisi dulu ya betul. atau apa bertanya dulu ke ibu kosnya ada pantangan atau apa yang nggak boleh di sini ya, betul. biar kejadian-kejadian tadi yang dialami Patripia nggak dialami sama teman-teman. Ya begitulah ceritanya. Siap. Ada lagi yang mau diceritain Pak? Cukup lah. Cukup, siap. Baik teman-teman, sekian cerita dari tetangga saya, Bapak Tripia. Untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman mistis atau rekan teman-teman yang mempunyai pengalaman yang ingin diceritakan di channel kami, bisa ditulis di bawah kolom komentar. Pak Tripia, terima kasih waktunya untuk malam ini. Oke, sama-sama. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen channel ini agar kami bisa terus-menerus menghadirkan narasumber-narasumber untuk berbagi pengalaman mistis untuk bisa disampaikan ke teman-teman. Sekian dari saya, Patripia pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.